Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua. Dan salam tangguh. Jumpa lagi lewat program Suara Gembala atau Surga Gemibem edisi hari ini. Dan di perjumpaan kita saat ini, kita hendak dituntun dengan firman Tuhan melalui Matius pasal 10 ayat 22. Bunyinya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dari pembacaan Alkitab ini diangkat tema mengikut Yesus dalam penderitaan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak dapat disangkal atau tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan kehidupan manusia tidak selamanya menyenangkan, mengasihkan, ataupun tidak selamanya indah. Namun kadangkala diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, dan bahkan penderitaan. Dikatakan bahwa hidup manusia butuh perjuangan dan pengorbanan. Sebab tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, sangatlah mustahil apa yang kita harapkan atau apa yang kita dambakan akan menjadi kenyataan. Banyak orang bilang, hidup manusia ibarat air laut. Kadang pasang, tapi kadang juga surut. Kadang tenang, tapi kadang juga bergelombang. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jika ditanya kepada kita, dalam kehidupan kita, atau sepanjang perjalanan kehidupan kita, manakah yang sering kita alami? Bahagiakah atau menderita? Jawaban yang paling banyak muncul yang pasti menderita. Benar tidak? Itulah hidup. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak pernah menderita. Dengan kata lain, penderitaan adalah bagian dari kehidupan ini. Penderitaan ada banyak penyebab. Ada penderitaan yang disebabkan oleh karena kelalaian atau karena kesalahan kita atau karena kejahatan. Misalnya kita dipenjarakan karena melakukan tindakan-tindakan kriminal, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga penderitaan yang disebabkan oleh karena kebaikan dan kebenaran. Menderita karena kebaikan tidaklah mudah. Menderita karena berusaha untuk mempertahankan kebenaran, itulah yang paling sulit. Dan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mampukah kita mempertahankan kebaikan dan kebenaran meskipun harus menderita? Disinilah keraguan-raguan muncul. Tapi justru di sini pula iman kita selaku orang percaya diuji. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada saat ini, bahkan yang menjadi bahan perenungan di program Suara Gembala hari ini, menggambarkan sekaligus menjelaskan kepada kita bagaimana situasi dan kondisi atau keberadaan para pengikut Kristus atau murid-murid Yesus di zaman Yesus pada waktu itu. Sejarah Alkitab mencatat bahwa keberadaan mereka sangat menderita. Mereka ditekan, dianiaya, bahkan ada yang mati dibunuh karena kepercayaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, sebelum murid-murid diutus
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melaksanakan misi Allah. Mereka diingatkan, mereka dinasihati, bahkan dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam pembacaan kita tadi, bahwa murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus akan dibenci oleh semua orang. Semua orang di sini termasuk keluarga. Entahkah itu orang tua, kakak beradik, anak-anak, atau sanak saudara lainnya. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika mereka bertahan dalam penganiayaan, dalam penderitaan, ada keselamatan atau janji keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus akan menjadi milik dan bagian mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh para pengikut Kristus, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, sebagaimana kesaksian Alkitab pada saat ini, juga dialami oleh semua orang percaya yang hidup di zaman ini. Termasuk orang semua, saya dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengar kesaksian Alkitab ini. Kita akan menderita. Kita akan menghadapi tantangan. Kita akan menghadapi berbagai persoalan. Namun, satu hal yang harus kita ingat. Sebagaimana janji Kristus dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Orang yang bertahan, orang yang tetap percaya kepada Kristus, yang mampu menyangkal dirinya dan mengikut Kristus, memikul salib, pasti mahkota kehidupan, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus akan menjadi milik dan bagian kita. Karena itu, tetaplah di dalam Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara.